Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita bertemu lagi di materi ke-6 untuk kelas 12. Yang pertama itu ada macam-macam lompat. Yang pertama lompat tinggi, lompat gala. Sekarang kita masuk ke lompat jangkit. Baik, sekarang sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Sekarang lompat jangkit. Lompat jangkit adalah lompat yang memiliki kriteria yang sama dengan lompat jauh, yaitu lompat yang mengutamakan jarak jangkauan dibanding dengan ketinggian lompatan, atau sering disebut juga sebagai horizontal. Lompat jangkit ini adalah sebuah lompatan yang melibatkan 3 gerakan. Yang pertama itu ada gerakan jingkat atau hook, yang kedua langkah, yang ketiga melompat. Sekarang pertemuan dengan Bapak, setiap ada materi baru, yang pertama yang kita bahas itu teknik dasar. Sama seperti teknik dasar lompat tinggi, teknik dasar lompat gala, sekarang kita masuk ke teknik dasar lompat jangkit. Baik, ada 5 gerakan teknik dasar lompat jangkit. Yang pertama gerakan awalan, yang kedua gerakan jingkat, yang ketiga gerakan langkah, 4 gerakan lompat, 5 mendarat. Baik, kita bahas satu persatu apa itu gerakan awal ini, jingkat, langkah, lompat, dan mendarat. Masuk kita ke gerakan awalan. Teknik ini diawali dengan mengambil ancang-ancang sekitar 10-20 langkah, disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Langkah tersebut setara dengan jarak 45 meter menuju papan tolakan. Papan tolakan pertama atau hook. Tujuannya agar mendapatkan kecepatan ketika melompat. Nah, di awalan inilah para atlet menentukan berapa jauh dia ancang-ancang untuk menuju papan tolakan pertama. Ini sesuai kecepatan lari para atlet. Maksud kami langkah para atlet. Sekarang kita masuk ke gerakan jingkat atau hook. Lompatan pertama dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat. Misalnya kaki kanan. Misalnya kita buat kaki kanan. Kaki kanan untuk melakukan tolakan. Jika kalian melakukan tolakan dengan kaki kanan, maka kalian mendarat dengan kaki kanan lagi. Bentuk gerakan inilah dinamakan berjingkat. Itu dia. Misalnya kalian memulainya dengan kaki kanan dan mendaratnya juga dengan kaki kanan. Sekarang kita masuk ke gerakan langkah. Tolakan kedua pada tahap step ini dapat dilakukan dengan menggunakan kaki yang sama. Pada tolakan pertama yakni kaki terkuat. Masih dengan kaki terkuat. Pada saat melayang, segera kaki satunya atau kiri misalnya, diayunkan dari belakang ke depan atas. Begitu juga dengan kaki kanan. Kenapa kita selalu menggunakan pertama itu tolakannya kaki terkuat? Karena supaya tolakan atau melayang bisa jauh. Kaki terkuat otomatis bisa mengangkat beban tubuh. Itu dia. Sekarang kita masuk ke gerakan lompat. Zoom. Pada tahap ini, kaki terkuat tetap digunakan untuk melakukan tolakan. Singkatnya, usahakan kaki langsung melakukan tolakan ke arah depan, membungkukkan badan agar condong ke depan. Ini dia contohnya. Dibungkukkan dia badannya agar condong ke depan. Mendarat. Ada beberapa cara mendarat dalam lompat jangkit. Yang pertama itu, saat akan mendarat, kedua kaki diangkat atau dibawa ke depan lurus. Kemudian usahakan badan dibungkukkan ke depan dan kedua tangan di atas.
dari atas ke bawah maksud kami. 3. Mendarat dengan kedua kaki seperti mengepar. Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara membengkokkan kedua lutut. Yang keempat, berat badan dibawa ke depan supaya tidak terjatuh ke belakang. Kepala ditundukkan dan kedua tangan di bawah, itu maksud kami kan. Ini dia contohnya. Gaya lompat jangkit. Gaya menggantung. Ada 2 gaya lompat jangkit. Yang pertama itu gaya menggantung, yang kedua gaya berjalan di udara. Sekarang kita masuk ke gaya menggantung. Pastikan kedua tangan berada di samping telinga dan dalam keadaan lurus ke atas. Kedua kaki dirapatkan dan diayunkan dari belakang ke depan. Pada awalan, tolakan dada agak sedikit dibungkuskan dan digerakkan ke belakang. Badan dan lutut saat di udara diayunkan ke arah depan dengan tenaga yang maksimal. Itu dia, gaya menggantung. Sekarang gaya berjalan di udara. Ketika berada di posisi awal tolakan, posisi dada sedikit dibungkus. Kedua tangan diayun ke belakang seperti orang yang sedang berlari. Kemudian posisi kedua kaki diayun ke depan dalam gerakan seperti orang yang sedang berjalan. Itu dia, seperti orang berjalan dia gerakannya. Kita doakan Bapak selalu mengingatkan supaya kita berdoa agar supaya proses belajar mengajar kita normal kembali, supaya kita langsung ke lapangan untuk mempraktekkan apa itu lompat jangkit ini serta gaya-gayanya. Sekarang lapangan lompat jangkit. Ada 3 pokok pelaksanaan lompat jangkit. Yang pertama ada lintasan lari, papan tolakan, dan bak pasir. Ini dia lapangan lompat jangkit. Perhatikan baik-baik. Panjang bak pasir 7-9 meter dan lebar 2,75 meter. Dan diisi dengan pasir halus. Ini dia tempat pendaratan. Di sini yang dinamakan bak pasir. Pasirnya terbuat halus, maksudnya kami pasir halus. Panjang bak pasirnya 7-9 meter dan lebarnya 2,20 meter. Papan tolakan atau tumpuan terletak sejauh 11 sampai dengan 13 meter dari depan bak pasir. Panjang papan tersebut 1,22 meter, lebar 0,20 meter, dan tinggi 0,5 meter yang dicat warna putih. Panjang lintasan awalan panjang lintasan awalan lari 40 sampai 45 meter, lebar 1,22 meter, berbentuk lurus dengan garis tepi berwarna putih sebagai batas. Sekarang kita masuk ke peraturan lompat jangkit. Atlet ataupun pelompat pada lompat jangkit tidak boleh melakukan tolakan pertama dengan melebihi batas papan tolakan. Tidak boleh dia melebihi. Namun masih diperbolehkan melakukan tolakan sebelum menginjak papan tolakan. Kemudian, saat tolakan kedua harus menggunakan kaki yang sama dengan tolakan pertama. Misalnya, kamu menolak kaki terkuat itu ke kanan. Kemudian, kamu juga menggunakan kaki yang kanan. Diharuskan menggunakan kaki yang berbeda dengan tolakan pertama dan kedua. Misalnya, yang pertama kamu menggunakan kaki kanan. Namun yang kedua, tolakan kamu menggunakan kaki kiri. Ini diharuskan. Ini dia peraturannya. Atlet lompat jangkit tidak diperbolehkan melakukan gerakan salto.
Atlet tidak boleh mendarat di luar area pendaratan. Menyentuh bak pasir juga akan dianggap diskualifikasi. Sekarang kita masuk ke peralatan lompat jangkit. Lapangan lompat jangkit yang sesuai standar internasional. Ini juga termasuk peralatan. Tanpa lapangan lompat jangkit ini mungkin tidak akan berlangsung, tidak akan berjalan dengan sewajarnya. Peluit untuk memberikan aba-aba. Pengeras suara untuk menginformasikan hasil lompatan. Alat untuk mengukur jarak, maksud kami. Atau meteran itu juga bisa di sekolah. Kamera pemantau lompatan. Di setiap pertandingan, di setiap pertandingan lompat jangkit ada kamera yang untuk memantau lompatan para atlet. Alat untuk mengukur kecepatan angin. Sini dia nanti ketika melayang para atlet kenapa membungkuk ke depan? Supaya angin tidak ikut mendorong dia ke belakang sehingga terjadi kecelakaan. Makanya dibungkukkan ke depan. Makanya di sini ada alat untuk mengukur kecepatan angin supaya jauh dari hal-hal yang berbahaya. Alat untuk meratakan pasir. Pasir harus rata supaya para atlet mendaratnya tidak ada yang celaka. Bendera merah, kuning, putih sebagai alat penanda. Di sini bendera merah, kuning, putih, biasanya merah ini ada kecelakaan apa. Di sini pokoknya bendera merah kuning ini alat penanda untuk para atlet. Scoring board yang digunakan untuk mencatat nomor atlet dan hasil lompatan. Baik, sampai di situ materi kita di materi ke-6 tentang lompat jangkit ini. Jika ada yang salah, baik itu perkataan ataupun ketikan di materi kita ini, Bapak mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak mohon ampun. Yang kurang jelas tolong cantumkan di kolom komentar. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.